Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soni Fitriyanti dengan NIM 2001024 kelas TE2B Politeknik Negeri Cilacap akan menjelaskan tentang keandalan reliability. Berikut merupakan sedikit penjelasannya. Definisi reliability: keandalan dapat didefinisikan sebagai probabilitas yang selalu dikaitkan dengan akumulasi waktu di mana suatu alat beroperasi tanpa mengalami kerusakan dalam kondisi lingkungan tertentu. Reliability atau keandalan adalah suatu penerapan perancangan pada komponen sehingga komponen dapat melaksanakan fungsi dengan baik tanpa kegagalan sesuai rancangan atau proses dibuat. Keandalan merupakan probabilitas bahwa suatu sistem mempunyai performasi sesuai dengan fungsi yang diharapkan dalam selang waktu dan kondisi operasi tertentu. Tujuan keandalan menurut R. Manzani 2010 memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Selain itu, dapat digunakan untuk memprediksi kapan suku cadang pada suatu mesin akan mengalami kerusakan, sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, pergantian, dan penyediaan komponen. Ciri-ciri dari keandalan: 1. Keandalan adalah milik dari suatu set nilai set, bukan milik set itu sendiri. 2. Keandalan dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. 3. Suatu tes dikatakan reliable atau jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Jenis-jenis keandalan sebagai berikut. 1. Reliabilitas stabil digunakan untuk mengacu pada waktu untuk menentukan stabilitas tes yang dilakukan ulang terhadap variabel yang sama di waktu yang berlainan. 2. Reliabilitas terwakili mengacu pada keterkendalaan penyampaian indikator sama jawaban saat diterapkan kekelompokan yang berbeda-beda. 3. Reliability seimbang menerapkan banyak indikator yang dapat dioperasikan ke semua konsepsi pengukuran. Berikut merupakan karakteristik keandalan, yaitu sebuah tes dianggap memiliki reliabilitas yang baik apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Reliabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik satu tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka juga menghasilkan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada waktu yang berbeda. Suatu tes dikatakan reliable jika dua tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen atau diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Manfaat dari keandalan tersebut sebagai berikut. 1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. 3. Sebagai bahan penerapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan. 4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik dan lingkup pemerintah pusat dan daerah. 5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kerja unit pelayanan.
Berikut ini cara meningkatkan reliability antara lain. 1. Menyeleksi komponen maka bisa menentukan nominal penekanan seperti fungsi, beban, temperatur, suhu, dan getaran. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tekanan maksimum seperti faktor beban statis dan dinamis, penekanan terhadap hasil fabrikasi. 3. Dengan mengidentifikasi penekanan komponen kritis dan mengakulasi arti setiap penekanan yang dapat renggang secara maksimum dan menghilangkan penekanannya. 4. Menentukan distribusi penekanan kritis untuk masa penggunaan komponen yang sudah diterapkan. 5. Untuk setiap komponen kritis, perancangan batas keamanan tidak cukup, tidak korektif juga harus dilakukan. Hal ini pergantian beberapa pemrosesan yang harus ditambah atau dilengkapi perancangan unsur sistem menjadi masalah. Contoh keandalan. 1. Tentukan reliability pada lampu di 30 hari di mana min life context value rate adalah 40 hari. Jika tidak ada ketenangan distribusi maupun grafik fungsi, namun jika dilihat dari persoalan maka terdapat ketergantungan pada waktu untuk umur peralatan sehingga digunakan distribusi eksponensial. Jawab T 30 hari. Diketahui T 30 hari, min life context value MTBT, theta 40 hari, R dalam kurung T sama dengan IXP dalam kurung min T per theta tutup kurung sama dengan min 30 per 40 sama dengan hasilnya 0,472 atau lambda 1 per MTBF 1 per 40 RT sama dengan IXP dalam kurung min lambda T sama dengan IXP dalam kurung min 1 per 40 kali 30. Jawabannya adalah 0,472. Untuk contoh yang kedua, kegagalan baterai mengikuti distribusi Weibull dengan slope 4.2 dan min life 103. Tentukan reliability pada 1200. Jawab slope min beta sama dengan 2.2 min life theta 103. T sama dengan 120. RT sama dengan E dalam kurung min T per theta kali beta sama dengan E min R0 per 103 kali 4R sama dengan 0,15. Demikian penjelasan dari saya tentang reliability atau keandalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.